gimana ini? Rankawati. Tadi kan udah dibilangin ada Kris, QRIS. Dan Kris itu bisa TTM. Tahu nggak TTM apa, Mbak? Teman tapi mesra. Itu lagunya Ratu. Aku punya teman. Bukan itu. TTM itu adalah tanpa tatap muka. Jadi kalau misalnya mau transaksi melalui WA kayak gitu, sekarang nggak usah ribet-ribet lagi. Kalau dulu mungkin beberapa penjual itu pakai rekening. Jadi kita harus nyatet kan, kita harus copy paste atau nyatet ke M-Banking kayak gitu. Nah, sekarang tuh Kris itu bisa dilakukan secara tanpa tatap muka. Jadi nanti tinggal pedagang itu ngefoto nih Krisnya dia yang ada di tokonya itu, terus dikirim ke Maya YouTubers, ke WA-nya Maya YouTubers, terus Maya YouTubers bisa langsung transaksi melalui aplikasi yang udah disebutin dari M-Banking, e-wallet, maupun aplikasi ojol gitu. Gampang banget. Jadi nanti kalau misalkan kita mau pesen tuh nanti pesen lah, terus habis itu pas lagi mau diantar dia bilang pembayarannya pakai Kris, itu nanti kirim gambar yang tadi itu ya, yang tawon merah itu kayak sarang tawon itu. Terus kita tinggal masuk aja ke mobile banking atau ke e-wallet, terus bisa diambil ya si gambar itu, langsung pembayaran. Ih, keren banget ya. Jadi harus datang di tempat ya. Maksudnya outnya tadinya tuh karena dia ditempel di kasir gitu kan, jadi kita harus tetap langsung ke sana. Tapi ternyata PDF-nya pun atau gambar dari si Kris ini tuh bisa di-share ke WhatsApp gitu ya. Iya, namanya Kris TTM, tanpa tatap muka. Baiklah. Kayaknya sih pengen ini sih, ada rencana kita udah lama juga nanti kalau pas lagi udah aman, terus kita bisa keluar satu kantor gitu, satu lantai gitu kan kayaknya enak ya. Tapi kadang-kadang kan kalau pergi sama satu lantai gitu kan ini ya harganya lumayan juga ya. Kadang-kadang keluarnya tuh hampir di atas 2 jutaan gitu. Nah si Kris ini tuh ada batasannya nggak sih atau emang bebas aja gitu? Aduh, santai-santai Sultan. Jadi berdasarkan hasil RDG Bank Indonesia, kita tuh mulai menaikkan limit maksimal transaksi Kris. Kalau misalnya sebelumnya itu untuk yang belum teregistrasi cuma 2 juta, sekarang kalau Mbak Maya udah teregistrasi itu bisa sampai 10 juta per transaksi. Kebayang nggak sih itu satu kantor bisa ditraktir gitu. Nah, tapi syaratnya memang harus registrasi dulu. Jadi jangan pakai yang nggak registrasi gitu. Langsung pakai registrasi, jadi bisa transaksinya itu sampai 10 juta per transaksi gitu, Sultan. Tunggu. Tadi gimana caranya biar registrasi tuh? Gampang banget, registrasi itu memang tergantung di beberapa aplikasinya. Kalau memang itu menggunakan mobile banking, biasanya itu kamu sudah langsung teregistrasi. Tapi kalau misalnya menggunakan aplikasi ojol atau aplikasi e-wallet itu memang harus registrasi, dan caranya itu gampang banget. Tinggal mengisi data diri, isi yang sevalid mungkin ya, isi data diri aja, kemudian biasanya kita disuruh verifikasi dengan memfoto KTP dan foto kita, selfie KTP. Biasanya tuh kayak gitu aja. Itu gampang banget kok kayak gitu. Iya sih gampang ya, cuman kalau foto-foto sama KTP selfie itu ngeri nggak sih? Kan kadang-kadang sekarang tuh banyak yang suka menyalahgunakan gitu ya foto kita, pakai lagi foto sama KTP. Terus nanti kalau tiba-tiba KTP-ku di NFT-in gitu, terus habis itu dijual gimana? Aduh, nanti kayak Gozali Everyday dong punya NFT. Enggak dong, Mbak. Jadi kalau memang PJP yang boleh menyimpan data registrasi kayak KTP itu sudah harus berizin dan diawasi oleh Bank Indonesia dan OJK. Jadi sebelum mendaftar, perhatikan dulu apakah aplikasi atau platform yang digunakan itu sudah berizin dan diawasi oleh Bank Indonesia. Jadi data-data yang di dalam situ, yang ada di dalam situ untuk verifikasi kamu, itu akan dijamin aman. Oh gitu. Oke. Berarti ntar aku tinggal register gitu aja ya. Iya, gampang banget. Terus bisa transfer satu lantai gitu ya. Ceritanya kayak anak sultan. Iya dong, amin. Oke, terus kalau misalkan nih, ternyata pas kita kan suka mau transfer nih, apa namanya, transaksi pakai Kris ya. Nah, terus biar kita tahu Kris yang kita gunain itu asli atau enggak sih, punya si pemilik atau si penjual itu tuh gimana ya? Takutnya ntar aku mau transaksi ke Pak Duwur tadi, tiba-tiba masuknya ke Nadia lagi. Kan salah tuh gimana? Nah, makanya kalau kita sebagai sobat rupiah yang cerdas, kita harus hati-hati ketika bertransaksi. Caranya gampang banget kalau mau transaksi. Pertama, sesuaikan nama merchant saat scan. Jadi kalau tadi Mbak Maya nyoba scan ini, tadi kan Sugino Sewu Gayeng ya, pastikan memang itu adalah yang tertera di aplikasi Mbak Maya dan juga yang tertera di penjual itu, gitu. Jadi jangan tiba-tiba di Pak Duwur, tiba-tiba ada tulisannya sini Nadia Podcaster gitu, terus di-scan. Itu berarti untuk Nadia Podcaster, bukan untuk Pak Duwur, gitu.
gitu. Jadi kalau nggak sesuai jangan dilanjutin gitu ya? Jangan, tanya dulu ke pedagangnya, Pak ini kok nggak sesuai, nanti masuknya karena dia podcaster gimana, nanti nggak dapat ini, dia nggak dapat mie kopiok kalau gitu. Gitu. Terus yang kedua, BI dan PJP atau penyedia jasa pembayaran itu udah mengedukasi pedagang. Jadi kalau misalnya krisnya itu sudah tutup nih, pedagangnya lagi tutup, lagi udah malam gitu. Nah, kita akan selalu mengedukasi bahwasannya tolong krisnya dijaga baik-baik, jangan ditaruh di sembarang tempat sehingga bisa dirusak oleh orang atau diotak-atik sama orang. Tolong disimpan yang baik-baik karena itu kris itu adalah pintu masuk uang ke rekening mereka. Gitu. Oh gitu. Jadi udah dikasih tahu juga ya sama penjualnya ya, maksudnya untuk menjaga biar ketika nanti ada pelanggan yang tiba-tiba scan namanya nggak sesuai itu nggak terjadi gitu ya? Iya dong. Oke. Aku jadi semakin mudah Ci, karena udah tahu ada Kris. Salah. Kris ya? Gimana sih pengungkapannya? Ya emang sih tulisannya tuh QRES atau Quick Response Code Indonesian Standard, tapi bacanya jangan pakai Q, bacanya pakai Kris. Oh, jadi langsung aja ya. Iya, jangan pakai Q gitu. Jadi Kris gitu. Oh, Kris. Jadi keren nih. Jadi baru tahu nih. Jadi keuntungannya Kris tuh banyak ya. Jadi kita tuh yang pasti jadi keren tuh dan kekinian ya. Karena kan basisnya tuh cuma pakai handphone, nggak usah bawa dompet lagi atau uang tunai lagi, tinggal scan untuk pembayaran langsung jadi. Terus juga cepet ya, karena kita cuma masukin nominal, masukin password, terus selesai gitu ya. Kalau dulu kan mungkin kita harus ngeluarin uang tunai, terus habis itu pas lagi nggak ada uang pas juga, terus habis itu juga si penjualnya bingung, nggak ada kembaliannya, terus disuruh diiklasin gitu kan, ya udah nggak ada, ya udah diiklasin aja gitu kan ya. Iya benar. Apalagi di pandemi gini kita terima uang kembalian tuh kadang-kadang langsung semprot gitu. Borosin sanitizer dong. Kalau pakai kris ini kan memang yang kita gunakan bertransaksi itu hanyalah HP kita. Jadi HP kita aja yang kepegang sama tangan kita. Gitu. Lebih aman ya. Iya. Terus kalau kayak gitu juga transaksi kan tercatat semua ya, Dek ya. Maksudnya di dalam tadi aplikasinya itu kita bisa ngeliat ya kita transaksi di mana aja, besarnya berapa gitu kan ya. Bisa, dan ini enak banget untuk yang ini yang suka nalangin makan siang. Setuju. Kalau temennya ditagihin, ini nih, kapan aku gak ikut makan, gini-gini. Kita tuh buktikan, nih, gue yang bayar segini, kayak gitu. Oh, enak berarti. Iya. Keren. Terus kalau misalkan kita sekarang nih, kan tadi kan udah nih ya ke tempat makan ya, yang otentik maupun yang modern, yang ala-ala kafe. Terus sebenarnya si kris ini tuh bisa digunain di mana lagi sih? Atau emang cuma untuk di kafe, resto, gitu-gitu? Ya enggak dong. Kris ini bisa dipakai di berbagai jenis transaksi. Mau transaksi atau mau tahu gimana? Apa itu? Nah, kalau untuk itu kita harus tunggu podcast kita selanjutnya. Tidak, jadi aku nggak bisa tahu sekarang dong, harus nungguin podcast berikutnya dong. Nggak bisa dong kalau misalnya semua diomongin sekarang, besok kita ngomong apa? Susah. Bener ya? Kehabisan topik ya? Iya. Baik. Nggak apa-apa, sekarang berarti aku sudah tahu mendapatkan ilmu tentang kris yang untuk bisa digunain di tempat makan ya, baiknya di otentik maupun yang di modern. Terus nanti kalau ada podcast berikutnya, boleh ya nanti dikasih tahu lagi ya, Dek, bisa di mana lagi? Masih banyak banget. Baiklah, tidak terasa nih sepertinya aku sudah tambah lapar. Aku kayak pengen makan nih. Ayo kita segera memesan. Kita segera kembali ke rumah makan yang tadi. Ayo, kita laksanakan. Baiklah, kalau gitu kita pamitan dulu gimana, Dek? Boleh. Dan Sobat Rupiah juga udah lapar ini kayaknya. Oke, bye-bye. Selamat siang.